Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Apa kabar semua pemirsa di rumah yang menyaksikan acara kajian hari ini? Pekan lalu kita libur karena saya ada sebuah keperluan, dan sepertinya kajian untuk malam Senin, Rabu, dan Kamis malam itu akan digeser sedikit 15 menit setelah 19.30, artinya 19.45 sampai 20.15, dikarenakan waktu sholat Isya sekarang semakin mundur ya, jadi kita mulainya memang agak lebih terlambat ya. Semoga masih mengingat ya apa yang kita bahas di pertemuan 2 pekan terakhir yang lalu ya, bahwa masuknya Umar dan Hamzah ya, Hamzah dulu baru Umar ke dalam Islam, nah itu seperti sebuah pertolongan ya yang didatangkan oleh Allah. Dan memang betul apa yang diskenariokan oleh Allah berupa Islamnya Hamzah dan Umar itu seakan-akan membawa mendung ya. Kalau mendung tuh saya gelap ya, bagi siapa? Bagi musyrikin Quraisy ya. Mereka ngerasa ya kalau kayak orang ya berkali-kali berusaha, berkali-kali gagal ya, mentalnya kayak udah lemah gitu ya. Ini udah dikerjain, itu udah dikerjain ya, bujuk Muhammad udah, bujuk Abu Thalib udah, bujuk Raja Najasyi bahkan udah, semuanya gagal. Nah sekarang apa lagi nih yang harus dilakukan ya? Maka mereka masih belum tahu apa yang harus dilakukan, tapi mereka mau nyoba-nyoba ya, sehingga suatu saat ya ada yang namanya Utbah bin Rabi'ah. Utbah bin Rabi'ah ini termasuk salah seorang musyrikin Quraisy. Pada saat itu ya, dia sedang duduk-duduk sama teman-temannya dan lihat Muhammad SAW sedang duduk sendirian di Masjidil Haram. Maka dia bilang sama teman-temannya, "Hei, aku mau ngampirin Muhammad, lalu aku mau kasih 1-2 tawaran ke dia, biar dia milih, siapa tahu dia mau nerima sebagian dari apa yang aku tawarkan." Ya, maka betul dia mendatangi Nabi Muhammad SAW yang sedang sendirian di Masjidil Haram. Kemudian Utbah bin Rabi'ah, atau yang disebut juga Abu Walid, ya biasa disebut dipanggil Abu Walid, kalau orang Arab bisa begitu ya. Kemudian menghampiri Rasulullah SAW, kemudian mengatakan, ya duduk di depannya mengatakan, "Wahai anak saudaraku, engkau ini termasuk golongan kami dari segi keluarga, dari segi keturunan, dan aku juga tahu kedudukanmu. Tapi apa yang engkau sekarang bawa ini sudah memporak-porandakan kesatuan kita, sudah bikin pecah belah. Bahkan engkau juga sudah menghinakan sembahan-sembahan dari leluhur kami. Sekarang dengerin nih, aku mau menawarkan sesuatu untukmu ya, mungkin engkau ada yang tertarik dari tawaran-tawaranku ini." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Kalau gitu katakanlah Abul Walid, biar ku dengarkan." Maka Abul Walid atau Utbah bin Rabi'ah tadi mengatakan, "Wahai anak saudaraku, jika kamu mau harta, aku akan mengumpulkan seluruh harta orang Quraisy dan menyerahkannya kepadamu sehingga engkau akan jadi yang paling kaya di antara kami. Jika kamu maunya kedudukan, maka kami akan mengangkat kamu jadi pemimpin dan gak ada pemimpin lain selain engkau. Jika kamu mau jadi raja, ya udah kita angkat kamu jadi raja. Ya. Kalau kamu misalnya kayak begini karena kamu sakit, kita akan carikan tabib, gampang buat kami nyariin tabib, nyariin obat biar kamu sembuh sakitnya." Rasulullah SAW mendengarkan. Kemudian ketika Abu Walid sudah selesai,
ya sepertinya tawarannya udah selesai nih ya. Rasulullah SAW bersabda, udah selesai. Abul Walid, iya sudah, kata Abul Walid. Maka sekarang gantian dengarkan aku, dengarkan apa yang aku katakan, kata Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW bersabda yang isinya adalah membacakan ayat Al-Quran. Ya, dimulai dengan basmalah. Rasulullah kemudian membacakan surat Al-Fussilat ayat 1 sampai 5. Ya, nanti pemirsa di rumah bisa dibuka Al-Qurannya, kemudian dibaca apa artinya, ya, sehingga ketika Rasulullah SAW selesai membacakan 5 ayat ini, ya, walaupun ini orang musyrik, orang kafir, belum beriman, tapi kan bahasa Arab, ya, jadi itulah salah satu hikmahnya kenapa Rasulullah SAW mendapatkan wahyu-wahyunya juga bahasa Arab. Kebayang kalau bahasanya bahasa Inggris, Rasulullah SAW susah mau nyampeinnya ke orang Mekah. Ya, harus ke mana dulu yang menggunakan bahasa Inggris. Nah, jadi ini adalah salah satu hikmahnya. Ya, kemudian setelah mendengarkan itu, ya, dan Rasulullah SAW juga pada saat membacakan itu dengan kondisi yang sangat santai. Ya, Rasulullah SAW duduk, kemudian tangan beliau ini ada di belakang punggung menopang badan Rasulullah. Ya, jadi dua tangannya itu menopang badan Rasulullah SAW sambil membacakan 5 ayat ini. Dan dilanjutkan Rasulullah SAW sampai ayat sajadah, kemudian beliau sujud. Selesai sujud itu, kemudian Rasulullah SAW mengatakan, wahai Abul Walid, engkau telah mendengarkan apa yang baru saja engkau dengarkan. Setelah itu terserah kepadamu. Maka tiba-tiba Utbah bangkit, ya, kemudian segera tergopoh-gopoh mau kembali menuju ke teman-temannya yang tadi dia ngobrol bareng sebelum pergi ke Rasulullah SAW. Dari jauh teman-temannya Utbah ngeliat perubahan wajah Utbah, kemudian mereka bisik-bisik, kok lihat-lihat itu mukanya Abul Walid kok kayak begitu, kenapa nih, kenapa gitu ya. Mereka udah penasaran, sehingga ketika Utbah sudah benar-benar sampai di hadapan mereka, ditanya, kenapa, gimana hasilnya, Muhammad mau nggak? Maka Utbah pun menyampaikan, nih, dengerin ya. Tadi itu aku mendengarkan sebuah perkataan yang demi Allah aku tidak pernah mendengar hal seperti itu sama sekali. Demi Allah itu bukan syair. Demi Allah itu bukan ucapan sihir dan tenung. Wahai orang Quraisy, turutilah perkataanku. Ya, serahkanlah masalah ini kepadaku. Biarkan orang itu. Ya, jangan usik dia. Ya, kesimpulannya Abul Walid, ya, setelah mendengarkan ayat-ayat yang dibacakan oleh Rasulullah SAW, jangan ganggu dia, biarin aja. Demi Allah, perkataannya tadi itu benar-benar menjadi berita besar. Jika saja bangsa Arab mau menerimanya, maka bangsa Arab akan menjadi bangsa besar, nggak usah perlu negara-negara lain, bangsa-bangsa lain nggak perlu. Ya, dan kalau dia menguasai bangsa Arab, kemudian kerajaannya akan menjadi besar, maka kerajaannya pun juga akan menjadi kerajaan kalian dan menjadi kemuliaan kalian juga. Jadilah kalian orang yang paling berbahagia karenanya. Itu kata Abul Walid kepada teman-temannya. Maka teman-temannya mendengar hal itu, hal yang tidak disangka-sangka yang akan mereka dengarkan dari mulut Abul Walid, langsung responnya, Abul Walid, kalau kita nih misalnya istighfar sama gitu ya. Kalau mereka tuh, Abul Walid, sadar kamu ini udah kena sihir, udah kena sihirnya Muhammad. Ya, mereka bilang gitu. Lalu kata Abul Walid, terserah, itu kan pendapat aku, terserah kalian. Ya, tapi di sini tidak diceritakan bagaimana akhirnya, apakah Abul Walid itu menjadi Islam, masuk ke dalam Islam atau tidak. Ya, tapi ini adalah apa yang disampaikan Abul Walid setelah mendengarkan Al-Quran. Nih ya, ini orang yang musyrik, menyekutukan Allah, mengingkari Rasulullah, membenci Islam, tapi begitu mendengarkan Al-Quran, hatinya terketuk. Sama seperti Umar mendengarkan Al-Quran, hatinya yang keras tadinya kemudian menjadi lembut. Maka kalau ada orang Muslim tidak terketuk juga mendengar bacaan Al-Quran, nah itu yang salah bukan Al-Qurannya, yang salah dirinya sendiri. Kenapa tidak mencoba mencari tahu apa makna dari Al-Quran yang didengar, Al-Quran yang dibaca? Abul Walid bukan Islam,
Tapi karena bahasanya dia paham, maka dia tahu ini adalah sesuatu yang sangat besar. Ya, berita yang dibacakan oleh Muhammad ini sesuatu yang sangat besar. Ya, maka ini PR buat kita. Kalau mempelajari Al-Quran harus paham maknanya. Setidaknya kita tahu baca terjemahannya, karena itu bukan bahasa kita, bukan bahasa ibu kita. Seberapa banyak sih orang penghafal Al-Quran di Indonesia yang bisa bahasa Arab? Umi pun juga belum bisa bahasa Arab. Tapi kita sudah punya yang namanya Al-Quran terjemah. Ya, tafsir-tafsir Al-Quran dalam terjemahan Indonesia juga sudah banyak. Tinggal kita mau atau tidak mempelajarinya. Ya. Oke, kita lanjut lagi. Ya, maka setelah episode demi episode kegagalan kaum musyrikin Quraisy, tentu saja itu menyenangkan ya buat kaum muslimin. Apalagi setelah ada Umar, ada Hamzah, dalam barisan Islam semakin banyak tuh pengikut, semakin banyak. Tapi Abu Thalib adalah orang yang sangat bijaksana. Ya, melihat itu, Abu Thalib menjadi semakin ngeri. Ini apa nih yang akan bisa menimpa keponakanku? Bahaya apa nih? Ya, karena pasti akan membuat pembesar-pembesar Quraisy semakin marah terhadap Nabi Muhammad SAW. Maka kemudian Abu Thalib mengumpulkan keluarganya dari kalangan Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib, Bani Abdi Manaf. Kemudian Abu Thalib mengatakan di hadapan mereka semua, siapa di sini ya yang menyanggupi untuk menjaga Muhammad SAW? Siapa yang sanggup menjaga Muhammad? Ya, maka semua dari ketiga bani itu yang dikumpulkan menyanggupi untuk ikut melindungi walaupun dia masih kafir. Ya, jadi tidak semuanya itu sudah muslim, tapi masih banyak yang kafir juga. Mereka pun menyanggupi untuk melindungi dan menjaga Muhammad karena bagian dari keluarga mereka. Ada satu yang melepaskan diri, tidak mau. Siapa itu? Abu Lahab. Ya, Abu Lahab memilih untuk melepaskan diri. Saya tidak mau, ya, karena sejak awal memang dia adalah yang paling menentang. Maka kemudian setelah itu ya, itu seperti feelingnya Abu Thalib gitu ya. Kenapa Abu Thalib belum ada kejadian apa-apa kemudian sudah minta komitmen dari ketiga bani ini untuk melakukan perlindungan terhadap Muhammad, ya, karena ternyata memang setelah itu para pembesar Quraisy mereka berembuk, kemudian mereka memutuskan untuk memboikot. Ya, mereka tahu bahwa ketiga bani ini melindungi Muhammad, kemudian mereka memutuskan untuk memboikot. Ya, bagaimana caranya mereka memboikot? Mereka melakukan perjanjian. Ya, mereka berkumpul di perkampungan Bani Kinanah untuk membuat kesepakatan bersama menghadapi ketiga bani ini, Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib, dan Bani